Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat wanita dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Ridho Tufiana Wahidah. Kali ini dalam episode IG Live bulan September kali ini, seperti yang kita ketahui bahwa Ruanita tuh telah membahas tema aging atau penuaan. Nah, sejalan dengan tema tersebut nih, sahabat Ruanita kan tahu kan kalau hari ini tanggal 21 September merupakan Hari Alzheimer sedunia. Selama 2 tahun berturut-turut nih, Ruanita Indonesia sudah mempromosikan tema Alzheimer ini dalam berbagai kesempatan, seperti pada tahun 2022, yaitu diskusi online, dan 2023, kampanye sepekan tentang tema Alzheimer. Nah, di tahun ini nih, di Hari Alzheimer Sedunia ini, Ruanita Indonesia ingin memperingatinya dengan melalui diskusi IG Live hari ini bersama dengan dua narasumber hebat kita, yaitu perwakilan Alzinet yang bermukim di Belanda, yaitu ada Kak Manik, Communications Coordinator Yayasan Alzinet di Belanda, dan juga ada Kak Yacinta, relawan Ruanita yang bekerja sebagai pengajar di Melbourne, Australia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita invite kedua narasumber kita ini. Oh ya, untuk diskusi ini akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan. Dan sahabat wanita yang ingin bertanya bisa menuliskannya di kolom komentar. Halo Kak Cinta. Halo, salam dari Melbourne, Halo Rida. Kak, apa kabar? Dingin di luar, tapi senang sekali bisa ngobrol-ngobrol tentang hal yang sangat penting sekali ya. Kita Mbak Mani sudah. Alia Kak Manik, apakah udah? Saya sudah Uh, masuk, tapi masih gelap iya, ya. masih gelap, layarnya masih hitam Kak. Coba deh. Aduh, kenapa ini selalu? Aku coba live dulu ya, nanti masuk lagi ya. Boleh. Coba lift dulu Kak. Oke. Jadi Rida ini lokasinya di mana sekarang? Sekarang lagi di Passau di Jerman. Ya, dan sudah menyelesaikan studi masternya ya. Iya, alhamdulillah sudah submit tesis bulan kemarin. Selamat. Sambil Terima kasih tunggu Kak. Mbak, topiknya apa? Topik masternya Rida? Tentang ini, kok saya kan studinya public policy, jadi tentang apa namanya fuel subsidi buat nelayan di Indonesia. Kak Manik sudah bergabung. Halo Kak. Halo semuanya, selamat sore di Australia, selamat pagi di Eropa. Selamat Mbak Mani, ungu cantik sekali. Terima kasih. Gimana kabarnya Kak Manik? Baik. Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Kak Yasinta juga? Ya, ini minggu depan itu liburan semester, jadi sebagai akademisi, badannya sudah agak lega karena nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Jadi mengajarnya libur 1 minggu, lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Oke, mungkin kita mulai diskusinya hari ini ya. Ya. Pertanyaan mungkin pertama untuk Kak Manik dulu. Terima kasih telah hadir Kak Manik. Meski sudah 2 tahun Ruanita menggelar kesadaran akan Alzheimer nih, tapi nyatanya masih banyak orang nih yang belum paham apa sih Alzheimer itu sendiri. Nah, menurut Kak Manik nih, apakah Alzheimer itu hanya terjadi di golongan atau generasi usia lanjut atau senior atau yang tua-tua aja atau gimana nih? Silakan Kak Manik. Nah, agak panjang dikit boleh ya Rida ya. Jadi sebelum kita ke apa itu demensia, apa itu Alzheimer, kita pengen cerita sedikit tentang
demensia, Alzheimer sama atau enggak sih? Beda atau enggak sih? Nah, demensia itu sekumpulan gejala di mana ada gangguan ingatan, gangguan bahasa, gangguan daya pikir yang berat, yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, penyakit Alzheimer itu adalah eh, penyebab yang paling sering untuk terjadinya demensia. Jadi gejala-gejalanya itu namanya demensia, tapi penyakitnya itu penyakit Alzheimer. Ada banyak penyakit sebenarnya, penyakit gangguan otak, penyakit di otak yang menyebabkan juga demensia selain Alzheimer. Contohnya adalah demensia vaskuler karena gangguan vaskuler, demensia Lewy body. Lewy body kemudian ada juga demensia frontotemporalis, penyakit Parkinson juga kadang-kadang ada gejala-gejala yang mengarah ke gejala demensia. Nah, faktor resiko penyakit Alzheimer itu yang utama adalah usia. Nah, sayang kita tuh kalau udah 30 atau 40 nggak bisa jadi 20 lagi ya. Usianya tuh akan bertambah terus. Nah, tapi ada faktor-faktor lain yang sebenarnya kita juga bisa ubah atau modifikasi. Nah, jadi penyakit Alzheimer tidak hanya terjadi pada usia di atas 65 tahun, tapi resikonya memang semakin tinggi ketika kita berusia lebih dari 65 tahun. Ada demensia yang yang muncul di usia muda di bawah 65 tahun. Nah, salah satu yang paling sering terjadi di usia 65 tahun itu adalah demensia yang frontotemporalis. Itu sering disebut demensia young onset atau young onset demensia. Tapi Alzheimer juga bisa di bawah 65 tahun. Nah, kalau yang young onset demensia ini, itu jumlahnya juga kok semakin meningkat ya. Di Belanda sendiri itu sudah ada 15.000. Belanda ya. Nah, jadi itu pentingnya sebenarnya penegakan diagnosis. Nah, kalau kita penegakan diagnosisnya di usia 65 tahun ya, kadang-kadang mungkin gejalanya sudah ada di sebelum menuju lansia ya Kak ya. Mungkin itu menjawab pertanyaan yang pertama Kak Rita. Ya. Nah, terima kasih Kak Manik. Ya, emang baru tahu nih ada macam-macam Alzheimer dan gejala-gejalanya kayak gitu ya. Pertanyaan kedua ke Kak Yacinta nih. Menurut Kak Yacinta, apa sih pendapat Kakak tentang Alzheimer dan kiat-kiat Kakak untuk mengenali sejak dini sebagai antisipasi nih terhadap Alzheimer itu sendiri? Silakan Kak. Ya, dalam beberapa menit sudah banyak sekali informasi yang saya pelajari dari Mbak Manik ahlinya tentang ini ya. Nah, ini jadi jawaban saya. Jadi jangan merasa takut, kita harus terbuka untuk menerima bahwa ini adalah bagian menjadi manusia. Nah, secara terbuka harus dibicarakan, bertanya kepada ahlinya, kemudian berbagi ya, curhat-curhat. Ruanita, wah luar biasa. Jadi pionir dalam hari ini karena petang ini sekarang ini ya. Nah, jadi intinya itu diterima sebagai bagian dalam kehidupan. Meskipun tadi saya semakin tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mani tentang jumlahnya ya. Pengamatan saya di sini sementara saya bukan ahlinya, itu Alzheimer itu lebih banyak penderitanya adalah dari kelompok grup tertentu. Jadi saya punya anggota keluarga dari anak saya yang Anglo-Saxon ya. Dan itu saya amati itu ada sejarah riwayat keluarganya yang berusia misalnya 40-50 tahun sudah ada tanda-tandanya. Nah, itu nanti yang akan saya sebut juga setelah menerima, mencari tahu banyak, bertanya kepada ahlinya, jangan sungkan. Yang berikutnya ada dua hal yang ingin saya sebutkan, yaitu dua kata kerja, karena saya ahli bahasa ya. Tadi Mbak Mani menyebut salah satu bahasa, jadi saya senang sekali. Dua kata kerja yang pertama, kita harus ahli membaca tubuh kita sendiri.
Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi ahli membaca tubuh kita sendiri, kita akan menjadi yang kedua ahli berkomunikasi. Itu jawaban tadi atas pertanyaan kiat-kiatnya bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi secara dini. Jadi kedengarannya tuh filosofikal tapi sebenarnya tidak. Terjemahannya adalah yaitu pertama, kalau menjadi ahli pembaca tubuh kita diri sendiri berarti tahu sejarah keluarga kita, ya, kelahiran kita, riwayat kalau sakit, ya, pernah menderita apa, pernah diopname, hal-hal seperti itu tuh penting sekali kita catat, kita kumpulkan, kita pelajari. Kemudian membaca tubuh itu berarti kita harus aktif. Nah, aktif itu kan menjadi giat. Giat itu adalah kata penting menjadi sehat. Nah, membaca tubuh itu contoh-contohnya adalah misalnya ya, bobotnya, pegel di mana, pusing yang mana, kalau sakit perut yang sebelah mana, oh kalau kebanyakan gula kok seperti ini, terus punggungnya seperti apa. Menurut saya ini harus jadi bagian dari kurikulum, ya, menjadi sehat, mengenal diri sendiri, bertanggung jawab. Nah, itu berarti mengajari kita untuk menjadi sensitif, ya, termasuk ini filsafat saya karena saya juga seorang penyair, ya. Menurut saya badan tubuh itu kan kepemilikan yang paling penting. Makanya kita hidup, kalau enggak ya tidak hidup, ya. Nah, itu seperti mesin, mesin harus dipelihara. Kita harus menjadi orang pertama yang tahu, mengerti, mengasihi, membaca, memberi makan, beristirahat. Dengan begitu nanti kita akan mengenali, aku kebanyakan gula, aku sakit ini termasuk misalnya, wah ini kayaknya ada gejala-gejala mungkin yang disebut demensia atau seperti simptom yang disebutkan oleh Mbak Mani. Jadi kalau seperti ini aku akan bertanya kepada ahlinya atau curhat atau bertanya kepada orang yang lainnya. Kiat-kiat saya seperti itu. Jadi menjadi aktif, kata kerjanya adalah gerak badan. Saya tidak mau memakai kata olahraga karena olahraga itu seperti ambisius dan mahal, ya. Jadi gerakkan apa saja, matanya, giginya, pipinya, semuanya itu kita bicara dengan tubuh kita sendiri. Dengan begitu nanti kita akan mengenali apa yang kurang, apa yang lebih, dan dengan begitu itu cara yang sangat ampuh untuk menjadi sehat. Nah, saya sedang menulis artikel, ini diilhami oleh sobat saya, Andina Dwi Watma, novelis dan mahasiswa S3. Dia menulis buku populer saat ini, judulnya adalah Menjadi Tua dengan Bahagia. Artikel saya adalah menjadi tua dengan sehat dan bahagia. Dengan begitu, itu adalah kiat-kiat yang paling ampuh menurut saya untuk mendeteksi secara dini, wah ini kayaknya saya akan ada tanda-tanda menderita Alzheimer. Itu jawaban dari saya sebagai orang yang awam tapi belajar banyak, tapi ahlinya seperti Mbak Man. Membaca tubuh kita diri sendiri. Ya. Penting. Wah, terima kasih Kak Ya Cinta. Bener banget nih membaca tubuh sendiri. Soalnya kita sendiri yang tahu gimana tubuh kita sendiri gitu ya Kak. Ya, tapi memang benar Kak Yasinta. Dua hal, membaca tubuh kita, kemudian mengkomunikasikan kepada orang lain. Jangan dipendam sendiri. Ya, Bener-bener. ya, 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 ya. Ya. Oke, lanjut untuk ke Kak Manik nih. Kak Manik kan bagian dari Alzi nih. Bisa nggak sih Kak Manik cerita sih apa sih Alzinet itu dan apa aja program yang telah dilakukan untuk warga Indonesia di Belanda dan sekitarnya? Silakan Kak Manik. Nah, terima kasih Kak Yasinta. Menarik sekali mendengarkan tadi Kak Yasinta, Kak Rida. Terima kasih tadi udah mendengarkan Kak Yasinta ngobrol, benar sekali karena Kak Yasinta dan Kak Rida tahu nggak tema tahun ini tentang Hari Alzheimer sedunia itu adalah time to act, beraksi, aksi ya. Salah satu aksi itu kan bergerak itu tadi, aksi ya. Jadi beraksi untuk ayo aksi bergerak untuk mencegah, bergerak untuk mengenali apa itu demensia dan membantu orang lain. Nah, pertanyaan Kak Rita tentang apa sih Alzinet itu? Alzinet itu sebenarnya non-profit organization, ada di Belanda, dibentuk itu karena ada training program dari Alzheimer Nederland dan Alzheimer Indonesia.
Dan di Belanda itu ada banyak sekali komunitas-komunitas dengan latar belakang Nederland Indies ataupun latar belakang Indonesia seperti saya. Oleh karena itu, dibentuklah Alzheimer Indonesia Nederlands. Tujuannya adalah apa? Kami mempunyai 3 pilar, yaitu komunikasi, edukasi, dan juga outreach, dengan tujuan untuk meningkatkan awareness atau meningkatkan kesadaran akan demensia kepada komunitas-komunitas Indis atau Indonesia atau Molux yang Asia gitu ya, komunitas dari timur, migran dari timur, dan selain itu selain kita meningkatkan kesadaran tentang penyakit Alzheimer dan demensia, kita juga menjadi jembatan, menjadi penghubung antara diaspora Indonesia, diaspora Jawa, diaspora Medan yang ada di Belanda untuk membangun atau untuk bersama-sama mengedukasi atau juga meningkatkan, mengempower keluarganya yang ada di Indonesia tentang hal ini. Jadi ada banyak diaspora Indonesia yang masih mempunyai keluarga di Indonesia, sedangkan Indonesia itu besar sekali. Kita punya Alzheimer Indonesia. Tapi Alzheimer Indonesia masih kecil kalau dibandingkan seluruh populasi Indonesia. Jadi kalau masyarakat di desa mungkin belum tahu apa itu Alzheimer, apa itu demensia. Masyarakat di misalnya di kota saja, misalnya kota saya Jogja ya, kita punya Korwil Alzheimer Indonesia cabang Jogja. Dadah, itu Kak Sri Mulyani mungkin sekarang sedang nonton. Tapi mungkin di desa mereka tetap belum tahu apa itu demensia atau Alzheimer. Jadi tugas kita adalah salah satu selain empower tentang kesadaran demensia komunitas Indonesia di Belanda, juga untuk menjadi jembatan dengan keluarga kita di Indonesia. Nah, jadi apa saja yang sudah dilakukan banyak sekali. Yang pertama nanti mungkin ada hubungannya dengan jawaban untuk pertanyaan berikutnya, itu kegiatan kita mengorganisasi kegiatan-kegiatan menyenangkan. Kegiatan menyenangkan untuk sebagai wadah untuk memberikan informasi tentang demensia dan Alzheimer. Jadi kita memberikan informasi, tapi kita juga mengadakan kegiatan seperti pameran lukisan, pameran foto, dan juga kegiatan-kegiatan mengunjungi lansia Indonesia yang ada di Belanda, tapi juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi Belanda untuk tentang cultural sensitive care, karena biasanya orang dengan demensia, baik itu Alzheimer ataupun demensia yang lain, kadang-kadang ingatannya kembali kepada masa lalu, masa ketika kita masih di Indonesia, ketika kita masih dengan orang tua kita, ketika kita masih kecil, taunya lumpia, nggak tahu poverches. Dulu taunya tari Bali, nggak tahu hip hop, misalnya seperti itu. Jadi ada kangen, ada rindu. Nah itu kita juga coba bagaimana dalam care ada sentuhan budaya, ada sentuhan bahasa, ada sentuhan memori masa lalu ketika di Indonesia. Jadi banyak sekali kegiatannya Kak Lida. Wah, seru sekali kan Mbaknya. Azinet baru tahu nih kalau ada di Indonesia sama di Belanda gitu ya. Jadi emang kayak networking kerjasama gitu ya Kak. Yes, di Indonesia ada namanya Alzheimer Indonesia. Dan pada kemarin adalah pembukaan untuk kita punya yang namanya Alzheimer Academy, Alzi Academy. Nah, buat yang masih punya keluarga di Indonesia yang sekarang tinggal di luar negeri, tapi masih punya keluarga di Indonesia, coba itu googling cari Alzheimer Indonesia. Akan dapat info-info menarik tentang demensia dan Alzheimer di sana. Wah, keren sekali. Terima kasih infonya, Kak. Mungkin selanjutnya ke Kak Yacinta. Kalau dari Kak Yacinta sendiri nih, apakah Kakak udah melihat nih ada komunitas warga Indonesia di Melbourne atau sekitarnya atau Australia
secara keseluruhan yang bergiat untuk kampanye kesadaran diri mengenai Alzheimer ini di sana, Kak. Ya, Apalagi komunitas Indonesia di Australia kan mungkin cukup besar ya, Kak. Itu sama kayak di Belanda gitu. Gimana, Kak? ya. Ya Cinta. Terima kasih. Mbak Mani siap googling dan akan berkomunikasi dengan anggota keluarga di Indonesia. Ini manfaatnya ya, teknologi. Terima kasih Ruanita. Ya, jelas. Jadi sebagai seorang akademisi yang bidang saya itu adalah tidak hanya mengajar, tapi sebenarnya advokasi bahasa dan budaya Indonesia. Di luar universitas saya aktif sekali, ikut semua organisasi masyarakat di sini. Dan di provinsi di Victoria, di mana saya tinggal, jumlahnya organisasi Indonesia itu banyak, lebih dari 50. Jadi ada yang dari Kawanua, Makassar, Padang, Sunda, ada yang kelompok-kelompok keagamaan, ada yang NU, Muhammadiyah, macam-macam yang lainnya. Kemudian ada yang apakah fokusnya mereka gamelan, budaya, tarian. Saya ingin menyebut dua yang sangat penting sekali. Yang pertama itu Ika Wirya. Ini sebagai contoh ya, Mbak Mani dan Rida. Jadi Ika Wirya itu adalah Ikatan Warga Indonesia di Victoria. Itu didirikan dari tahun 1965. Meskipun tidak spesifik lokasi tentang Alzheimer, tapi masuk di situ karena ini menggambarkan betapa tadi ya kebutuhan manusia Indonesia yang mungkin diwarisi yang bersosialisasi dan berbudaya, kemudian di mancanegara, kemudian hadir organisasi seperti ini. Nah, kegiatannya banyak, halal bihalal, Natalan, keroncong, arisan. Nanti tanggal 19 Oktober akan ada acara Senior Day. Nah, Senior Day ini tadi yang dikatakan oleh Mbak Mani, itu mengundang ahlinya macam-macam, ada yang bicara tentang penyakit-penyakit spesifik, tentang scam, program macam-macam, pemakaman. Kemudian ada satu organisasi namanya Orkes Jawa Waton Muni. Ini didirikan oleh adik-adik sahabat saya, Anita, Mas Ponco, dan Mas Eko. Mereka mengaku tidak profesional, tapi musisi. Jadi mereka itu biasanya sering datang diundang ke acara-acara, salah satunya di Ika Wirya, dan tentu saja hadirinnya, pecintanya adalah para senior-senior, meskipun tidak hanya senior ya, karena mereka juga mengajak anaknya, anak cucunya, menyanyikan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Inggris, bergoyang secara aktif, bahagia, berkomunikasi, tapi kemudian jadi sering berkumpul, dan itu memenuhi kebutuhan manusia Indonesia yang saya amati, manusia yang sangat berbudaya dan sosial. Nah, di situ kemudian ya itu tadi, curhat, saling mengamati, saling menjaga, saling memberitahu, kamu kok benjol kayak gini, kamu sakit apa, siapa yang sakit, besuk di rumah sakit, kemudian ada yang barusan meninggal, donatur, ada yang perlu acara keagamaan, dan lain-lain. Dan ini penting sekali, karena saya biasanya saya jadi penasihat atau aktif ya, tapi saya ikut mengkampanyekan bahwa rekan-rekan yang datang ke sini ikut acara seperti ini karena berarti menjadi aktif ya, keluar, menjadi bahagia, kemudian bergerak. Nah, kemudian ketika ada seminar tentang deteksi penyakit-penyakit seperti Alzheimer, ini mencakup semuanya. Ini masalah fisik, mental, spiritual, tapi ya itu tadi sangat bermanfaat ya. Dan kemudian karena teknologi kan selalu menjalin komunikasi dengan keluarga yang di Indonesia. Mbak Mani tadi ada poin yang sangat penting ya. Kalau misalnya ada hal bagus yang sudah terjadi di sini, itu harus dibagikan. Kalau misalnya sudah ada organisasi yang ada di Indonesia, kita bicarakan secara terbuka. Dengan begitu kita akan bisa tadi yang mencapai cita-cita untuk menjadi manusia yang hidup, yang sehat dan bahagia. Nah, konteksnya di sini ya tadi, kalau ada yang misalnya rekan yang nampaknya menunjukkan tanda-tanda Alzheimer, dengan cepat kita akan bergerak, saling mendukung, saling membantu, mencarikan informasi dan lain-lain. Ya, itu ada dan sangat penting sekali. Saya tidak hanya sebagai peneliti, pengamat, tapi juga sangat menikmati dan bersyukur sebagai manusia Indonesia yang hidup di mancanegara. Ya. Ya. Wow, Terima kasih loh, sekali ya.
Iya, beragam Oh, Ya, sekali Kak. Iya, beragam saya sekali aktivitasnya di Melbourne, di Australia. ya, Kak Ida boleh aku nambahin sedikit. Saya Oh, juga iya ingin boleh Kak, silakan silakan. menyapa teman-teman Alzinet. Kali ini karena hari ini spesial ya, 21 September itu World Alzheimer Day. September itu disebut sebagai World Alzheimer Month. Saya ingin menyapa kakak-kakak Kak Amalia, ada Monik, ada Emma, ada Silke yang sekarang sedang menuju Wageningen. Kita punya program bersama dengan rumah kita, itu ada nursing home rumah kita khusus untuk orang-orang dengan latar belakang Indis, Moluks, juga orang Belanda. Yang kita punya program musik di sana, Melodi Memori Musik. Mereka sedang dalam perjalanan nih menuju ke Wageningen untuk program bermusik bersama lagu-lagu tempo dulu. wah. Lagu-lagu Maluku tempo dulu. Wah. Halo Kak Amalia, Kak Emma, Monik, Silke, selamat jalan, sukses buat acaranya. Ya. Wah, Saya sebut juga KJRI yang di Victoria di Tasmania juga aktif sekali bekerja sama dan tempatnya biasanya terbuka karena banyak sekali acara-acara menonton film bersama. Nanti segera kalau tidak malam ini ya ada lagu-lagu khusus dari kawan kalau tidak salah di Sulawesi ya. Jadi ada makanan, ngobrol-ngobrol, kadang-kadang menonton acara olahraga bersama. KJRI kerjasama di sini dengan ormas-ormas yang ada di Victoria yang tadi saya katakan jumlahnya lebih dari 50 dan itu sangat penting sekali ya Mbak Mani Ya, ya. Ya. itu sehat fisik dan mental ya Kak Yasinta. Ya, wah, ya, segera ada Alsi Tasmania. Halo, Tasmania. ya. wah, cukup beragam sekali aktivitasnya dan ini dari sisi budaya dan psikologis ini akan menyambung ke segmen kedua dari IG Live kali ini nih. Nah kan tadi sahabat Ronita udah denger nih bagaimana sih kedua sahabat Ronita ini, kira harus kita ini berbicara mengenai Alzheimer dan komunitas warga Indonesia di luar negeri mengenai yang bergiat mengenali Alzheimer sedini mungkin nih. Nah tadi udah dibahas tipis-tipis nih oleh Kak Yacinta dan Kak Manik mengenai dari sisi budaya dan psikologis terkait Alzheimer ini. Nah, langsung saja ke segmen kedua, mungkin ke Kak Manik dulu ya. Berdasarkan pengalaman Kak Manik di Alzinet ini nih, tentunya ada dong kayak kesulitan-kesulitan gitu dalam mengelola kampanye Alzheimer ini, terutama dari sisi budaya dan psikologis. Mungkin kakak bisa ceritakan ya sih kayak apa aja sih tantangan sebagai relawan di Alzinet ini berhadapan dengan isu budaya dan psikologis ini, terutama mungkin bagaimana mengkomunikasikannya dengan kepada masyarakat itu sendiri. Silakan Kak Manik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini mungkin jawabannya agak sedikit melebar ya. Jadi begini, banyak orang itu masih berpikiran bahwa demensia disebabkan banyak hal, ada penyakit Alzheimer dan penyakit lain-lainnya itu adalah hal yang lumrah. Banyak orang masih bilang misalnya, "Ah, sudah tua kok, kalau sudah tidak bisa apa-apa ya wajar. Sudah tua, sudah lupa-lupa, terus bertanya diulang-ulang, ya udah wong sudah tua, di rumah saja." Nah, kadang-kadang masih ada orang yang seperti itu. Nah, sehingga orang dengan gejala-gejala tersebut tidak dibawa ke dokter untuk penegakan diagnosis. Padahal demensia itu adalah bukan hal yang normal dalam penuaan. Tidak semua orang di atas 65 tahun itu terdiagnosis dengan demensia atau menderita orang dengan demensia. Tidak semua orang yang di atas 70 tahun itu ada gangguan kognisi. Banyak orang tua di atas 70 tahun yang kalau naik sepeda masih lebih kuat daripada saya. Nah, selain itu, banyak orang berpikir bahwa demensia itu hanya problem lansia saja. Jadi
ketika kita mau memberikan informasi tentang demensia kepada komunitas, di sini tentunya komunitas Indonesia, masih banyak orang yang menilai bahwa it's not my problem. Saya Nah, masih muda, hmm, saya masih 40, belum menjadi problem saya. Orang sering lupa bahwa ketika orang tua kita itu lanjut usia dan terdiagnosis demensia atau Alzheimer, siapa yang repot? Kita. hmm, Yang repot adalah anak-anaknya, cucunya yang masih kecil-kecil. Nah, hmm, kalau orang dengan demensia itu misalnya juga suka keluyuran, pergi karena mereka sudah lupa ya, siapa yang repot? Orang di sekelilingnya, tetangganya. Nah, oleh karena itu demensia itu bukan problem lansia. hmm, Demensia itu tantangan buat semuanya, buat semua generasi, tantangan buat kita semua. Bagi komunitas migran, budaya dan bahasa Belanda itu bukan budaya dan bahasa mereka satu-satunya. Karena pribadi seseorang itu sudah dibentuk dari negara asal mereka. Jadi mereka membawa budaya Indonesia, bahasa Indonesia ke Belanda. Nah, ketika mereka terdiagnosis Alzheimer atau demensia yang lain, itu ada gangguan ingatan atau gangguan bahasa yang memburuk. Kadang-kadang itu mereka back to the mother language. hmm, Yang di Belanda, bahasa Belanda, akhirnya ketika terdiagnosis Alzheimer atau demensia semakin parah, sudah fase lanjut, kadang-kadang mereka kembali ke bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon yang saya sendiri mungkin nggak tahu. Nah, ini pentingnya pendekatan budaya sebenarnya pada komunitas di Belanda, baik itu komunitas migran maupun orang Belanda sendiri. hmm. Pendekatan budaya di dalam demensia care penting sekali untuk hal ini. Oleh karena itu, sering ketika kita masuk ke komunitas Indonesia, itu kita masuk melalui agenda yang menyenangkan dulu. Hmm. Gimana toh sukses di Belanda, bagaimana toh sehat, menjaga sehat, yang menarik dulu, makan-makan, dengerin lagu poco-poco, baru kemudian kita masuk ke topik tentang demensia. Dengan menekankan bahwa tantangan demensia itu bukan hanya tantangan orang dengan demensia, tapi juga tantangan bagi keluarganya dan komunitas di sekelilingnya. Kalau sudah ada penegaan diagnosis, orang dengan demensia dan keluarganya itu bisa dengan mudah untuk mengakses support demensia lanjutan. Nah, itu jadi penting sekali sebenarnya informasi tentang demensia dan Alzheimer, tapi juga penting melalui kegiatan budaya, penting melalui kegiatan cultural community. Begitu Kak Rida. Oke, terima kasih Kak Manik atas jawabannya. Nah, nyambung nih dari sisi budaya dan psikologis ke Kak Yacinta. Gimana tanggapan Kak Yacinta sendiri mengenai tema Alzheimer dari sisi budaya dan psikologis itu, Kak? Silakan, Kak. Wah, ini saya tuh ketemu jodoh saya ini dengan pembawa acara luar biasa dan Mbak Manik yang setiap informasi yang diungkapkan tadi saya langsung tik 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 cocok. Menuju ke sosial dan budaya tadi, betul sekali. Ya, betul sekali. Pertama saya ingin menyebut saya tahu persis karena seperti yang saya katakan tadi, saya tuh diajari oleh almarhum bapak ibu saya juga pintar membaca tubuh diri sendiri, menjadi aktif gerak badan dan berkomunikasi, tapi juga mencatat, selalu mencatat di mana-mana, mencatat di mana-mana. Jadi itu juga cara berkomunikasi, memberitahu orang lain kalau tidak ada akan melihat catatan. Yang lebih lanjut lagi memang seperti yang disarankan oleh Mbak Manik tadi ya, berkomunikasi, menceritakannya kepada orang lain. Nah, saya ingin menyambung dengan tadi aspek sosial dan budayanya ya. Belakangan ini semua depresi dan resah tentang kualitas manusia Indonesia yang tidak baik dan menyedihkan politik dan lain-lain. Saya ingin mengusulkan hal yang baru.
menurut pengamatan saya, ada DNA kelebihan manusia Indonesia yang ya sangat kental terhadap ikatannya terhadap budaya dan sosial. Dan ini penting sekali untuk seperti menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Mani. Ya. Jadi saya lihat observasi saya, percakapan saya, penelitian saya, catatan kecil saya di sini sudah 25 tahun ya. Sudah tua ya Rida ya. Ya, itu keterlibatan masyarakat Indonesia dengan ormas-ormas di sini dan didukung oleh KJRI itu tadi karena kebutuhan untuk meneruskan bahasanya, melestarikan identitasnya, berbahagia, menari, menyanyi dengan Orkes Jawa Waton Muni. Dari situ saya lihat kemudian ada keterbukaan untuk membicarakan tentang siapa yang sakit apa. Oh kemarin itu ada yang menderita ini, itu apa ya? Kemudian mengundang ahlinya untuk melakukan seminar. Nah, yang sangat unik dan saya bersyukur sekali, anggota-anggota masyarakat Indonesia diaspora di sini itu beragam. Ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang ahli ekonomi, ada yang perawat, ada yang aktivis KDRT, ada ibu rumah tangga, ada yang punya restoran, ada yang punya pabrik tempe organik. Nah, itu pasangan favorit saya. Nah, ini kan tadi ya menjawab pertanyaan atau menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Mani ya. Semuanya ada dan manusia Indonesia itu ingin sekali saya lihat berkumpul dan itu diselenggarakan, ada yang mengorganisir didukung oleh KJRI. Saya seorang akademisi yang punya platform ya, bisa menulis, bisa berbicara, itu harus mendukung, menyosialisasikan hal seperti ini. Jadi yang muncul tadi sebagai jawabannya Rida adalah secara sosial dan budaya ada kelebihan manusia Indonesia yang nanti akan bisa mengatasi masalah ini. Jadi lebih terbuka. Setelah itu nanti bisa juga akan mendukung keluarga kita yang di negara bagian lain atau misalnya di Indonesia yang mungkin belum berani atau belum terbuka. Ya, jadi jodoh sekali. Saya meneruskan apa yang dikatakan oleh Mbak Mani, tapi saya bersyukur. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya capek atau stres di universitas, keluar mengikuti grup chat, mengirim itu ya, ada acara-acara, ada jokes yang kadang nggak lucu, tapi nggak apa-apa. Ada yang mengirim bunga anggrek, ada yang punya cucu. Itu adalah sosial budaya, itu adalah kebutuhan mental dan fisik, dan ada koneksi. Dan bahasa diteruskan. Ya. Dan itu tadi, sedikit menyentuh. Ya. Jadi ya itulah saya ingin meneruskan. Saya nanti akan belajar lebih banyak lagi tentang hal ini dan menyosialisasikan dan ikut terlibat lagi dan mungkin secara lebih sadar mendorong ya menjadi contoh manusia Indonesia yang lebih terbuka untuk membicarakan hal ini. Ya itu jawaban yang panjang lebar tadi. Tapi kelebihannya manusia Indonesia itu tadi. Jadi harus kita garis bawahi. Kalau orang Jawa bilang mangan ora mangan ngumpul nggih. Tapi harus mangan soalnya tapi harus mangan tetap. Kalau ngumpul itu biasanya karena makan. Iya. Bener, orang Indonesia kalau ngumpul pasti makan. Iya. Waduh. Terima kasih Kak Jacinta. Jadi emang penting banget nih kayak relevansi sosial budaya untuk pencegahan dini mengenai Alzheimer itu sendiri ya Kak. Selanjutnya mungkin dari Kak Manik, apa sih yang bisa dilakukan sedini mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut, tantangan Alzheimer tersebut untuk sahabat wanita menurut Kak Manik sendiri? Silakan Kak. Terima kasih. Saya minjem katanya Kak Yasinta tadi. Kenali tubuh Anda. Ya, kenali tubuh Anda, kemudian sayangi jantungmu. Kalau kita menyayangi jantung dengan misalnya mencegah hipertensi, mencegah diabetes, itu kan salah satunya untuk menyayangi jantung kita yang tidak merokok. Ya. Sayangi jantungmu, maka otakmu akan juga sehat. Ya. Terus itu untuk pribadi, semua orang sepertinya itu cocok sekali.
Kenali dirimu, sayangi jantungmu, dan nanti otakmu akan ikut sehat. Untuk komunitas-komunitas, sahabat wanita, sahabat Alzheimer Indonesia, Nederland, di mana saja, ayo kita sama-sama sebarkan informasi tentang demensia dan menjadi komunitas yang ramah demensia. Kalau kita kalau kita mulai mengenali apa itu demensia, kita tahu, kita bisa berbagi, dan kita bisa sama-sama support menjadi komunitas yang lebih ramah demensia. Bareng-bareng ya, Ruanita, Kak Yasinta, dengan komunitas-komunitas di Australia, di Jerman, dan mungkin Indonesian diaspora dimanapun saja. Tetap jadi platform berbagi informasi untuk Ruanita. Setuju. Terima kasih Kak Manik. Nah, mungkin dari Kak Yasinta mungkin ada tambahan atau tanggapan agar kesadaran tentang Alzheimer ini bisa dilakukan sedini mungkin, Kak? Ya, jadi mendengarkan, berbagi, menonton video ini karena Ruanita luar biasa ya. Ruanita itu memberikan banyak sekali informasi, obrolan yang ringan sampai yang serius, informasi dari ahli-ahlinya yang bisa dibagikan. Yang pertama, terus tadi menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mbak Mani, gerak menjadi sahabat tubuh kita sendiri. Itu penting nomor satu, tidak bisa diganggu-gugat. Gerak badan, tidak perlu mahal, yang sedang, yang kecil, tapi dengan sengaja. Saya itu harus sekali, jalan itu harus. Kalau cuacanya buruk, di dalam rumah saya muter-muter. Ke toilet 3 kali. Kalau sedang goreng tempe, saya gerak jalan di depan kompor 5 kali. Dengan sengaja. Kalau meskipun baring-baring kakinya diangkat-angkat, lalu sering bicara ini karena saya penyair ya, sering bicara dengan jari-jari kita, dengan pipi kita, dengan gigi kita, dengan hidung kita, dengan sengaja. Saya yakin tubuh kita itu sebenarnya berbicara, menyanyi, menjerit, menangis, ini hidup sekali. Itu nomor satu. Nggak perlu mengumpulkan, menabung materi yang mewah-mewah segala macam. Kalau tubuhnya nggak sehat, gimana mau hidup bahagia kan? Penting sekali itu nomor satu dan jadi contoh ya. Nah, karena hidup saya, karena saya belajar menjadi ahli pembaca tubuh diri saya sendiri, dan kehidupan sebagai akademisi, sebagai penulis, sebagai penyair di universitas, di luar negeri, itu kadang-kadang berpikir 24 jam 7 hari. Jadi kemudian saya, ini makanya saya sekarang ikut taekwondo karena itu sebenarnya menyalurkan energi, kekuatan, kalau ada apa menghilangkan stres, kemudian membawa saya keluar dari bacaan artikel dan lain-lain, bisa bepergian ke Korea dan ada ikut ujian, dan itu saya merasa sehat, berkeringat, dan itu cara yang ampuh sekali untuk mencintai, untuk melindungi diri sendiri, dan kemudian menjadi advokat, kan harus jadi contoh orang lain juga ya. Saya pikir itu tambahan dari saya. Wah, keren sekali Kak Yasinta. Masih semangat ya untuk itu sahabat wanita. Ayo kita semangat seperti Kak Yasinta melawan Alzheimer. Oke, mungkin ke segmen terakhir yaitu segmen 3, yaitu kita akan untuk IG Live, diskusi IG Live kali ini dengan pesan-kesan untuk sahabat wanita mengenai Hari Alzheimer dunia ini. Mungkin mulai dari Kak Yasinta dulu, sebagai penutup diskusi, apa sih pesan Kak Yasinta sebagai orang Indonesia yang tinggal di Australia di Hari Alzheimer sedunia ini? Silakan Kak. Yang pertama, kita gali kelebihan kita sebagai manusia Indonesia yang kental dengan budaya dan sosial. Ya, menggalinya dengan aktif, terlibat, mencari ormas-ormas, kalau tidak ada diadakan, kemudian saling menjaga, mencari informasi, mengadakan seminar, bekerja sama dengan KJRI, aktif ya. Yang berikutnya harus diingat, tubuh kita itu kesehatan kita ya. Pemilikan yang paling penting nomor satu dimanapun kita berada. Ayo membaca,
Membaca yang paling penting adalah membaca tubuh kita sendiri. Salam untuk sahabat wanita. Terima kasih Kak Yacinta. Selanjutnya kalau dari Kak Manik nih, apa harapannya di Hari Alzheimer sedunia ini? Silakan Kak. Bulan Alzheimer sedunia atau Hari Alzheimer sedunia yang tepat pada hari ini dirayakan, itu mengambil tema tahun ini Time to Act on Dementia, Time to Act on Alzheimer's. Di Belanda sendiri tema kali ini adalah Samen in Beweging. Artinya adalah ayo bergerak bersama. Nah, mengakhiri IG Live Wanita kali ini, kami juga mengajak semua yang nonton IG Live, sahabat Wanita, sahabat Alzheimer Indonesia Nederland, sahabat Alzheimer Indonesia, dan semua orang untuk bergerak bersama, mengenali, ingin lebih tahu tentang demensia, dan bisa membantu orang dengan demensia dan juga keluarganya, serta membuat komunitas menjadi lebih ramah dengan demensia, serta pastinya membangun kehidupan bermasyarakat dan dunia yang lebih baik. Salam untuk sahabat Wanita, jangan maklum dengan pikun. Ya. Hore. Keren sekali pesan-pesannya. Terima kasih Kak Manik, Kak Yacinta. Mungkin Sama-sama, menutup Karida. Mungkin untuk menutup diskusi Galaf kali ini, mungkin saya bisa menyampaikan benang merahnya. Mungkin yang pertama yaitu tentang Alzheimer dan demensia itu sendiri, di mana demensia sendiri itu merupakan gejalanya, sedangkan Alzheimer itu kayak penyakitnya begitu ya Kak. Dan jangan lupa Alzheimer itu faktornya itu tidak ada faktor usia. Jadi ada faktor lain yang memungkinkan untuk terjadinya Alzheimer itu sendiri. Jadi baik tua muda semuanya bisa terkena Alzheimer itu sendiri ya Kak. Dan yang paling penting nih untuk sahabat wanita agar bisa mendeteksi sedini mungkin tentang Alzheimer itu sendiri. Caranya yaitu yang pertama mengenali tubuh kita sendiri, kenal dengan tubuh kita sendiri, dan jangan lupa untuk mengkomunikasikannya dengan yang lebih ahli itu sendiri. Dan juga mengenai pentingnya sisi sosial budaya dan psikologis untuk Alzheimer itu sendiri, di mana Alzheimer itu bukan hanya tantangan bagi generasi senior atau tua aja, tapi juga tantangan bagi semua orang. Di mana demensia atau Alzheimer itu bukan hal yang normal dalam penuaan, dan juga jadi pendekatan budaya itu salah satu hal yang penting dalam Alzheimer itu sendiri ya Kak. Dan juga jangan lupa juga untuk deteksi sedini mungkin, seperti tadi yang dikatakan Kak Yacinta dan Kak Manik, bisa mendengarkan atau berbagi hal-hal yang bermanfaat, bersahabat dengan tubuh kita sendiri, menggali saling menjaga antar sesama manusia, khususnya orang Indonesia itu sendiri. Dan di hari Alzheimer sedunia ini sendiri dengan tema yaitu Time to Act to Dementia and Alzheimer, mari kita menciptakan komunitas yang lebih ramah dengan Alzheimer itu sendiri. Oke, mungkin terima kasih Kak Yacinta dan Kak Monik atas waktunya. Semoga diskusi IGLF ini bermanfaat. Dan terima kasih sahabat wanita yang telah menonton diskusi IGLF kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Alzheimer sedunia dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Kak Cinta, Kak Manik, terima kasih. Terima kasih Semuanya. Dah. yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Karida, moderator hebat. Terima kasih Kak, see you. Yuh.